Putraku berdiri di depan hakim dan mengatakan bahwa aku telah membunuh anaknya, bahwa aku datang ke rumah mereka, membuat keributan, dan istrinya kehilangan anaknya karena aku. Itu adalah kebohongan. Aku tidak ada di sana hari itu. Tetapi hakim lebih mempercayainya daripada aku. 2 tahun penjara untuk sesuatu yang tidak kulakukan. Pada bulan ketiga di penjara, aku tidak lagi mengharapkan telepon dari putraku, tidak lagi terlonjak kaget saat sipir memanggil nama untuk kunjungan, tak sepucuk surat, tak satu paket pun tidak ada apa-apa. Mereka hanya mencoretku dari daftar. Lalu menantuku datang berkunjung sekali dalam 2 tahun. Dia meninggalkan di atas meja sebuah surat kuasa untuk menjual apartemenku, apartemen yang sama dari mana aku dibawa pergi dengan tangan diborgol. Aku seorang akuntan, aku telah menghabiskan seluruh hidupku menyeimbangkan neraca orang lain. Rupiah demi rupiah, baris demi baris. Malam itu, aku membuka buku catatan dan mulai menulis, bukan buku harian, melainkan rencana, nama, tanggal, jumlah, panah. Mereka pikir, aku akan keluar dari penjara sebagai orang yang hancur. Mereka tidak tahu, aku menghabiskan 2 tahun untuk bersiap. Ketika aku mencoret hari terakhir hukumanku, tidak ada lagi ruang kosong di buku catatan itu. Jika kau ingin tahu bagaimana akhir cerita ini, berlangganan dan sukai, dan di kolom komentar, tuliskan, apakah kau akan memaafkan putramu karena telah menjebloskanmu ke penjara. 2 tahun sebelum hari ini, semuanya berbeda. Aku hidup sendiri, tenang, teratur, seperti yang sudah biasa kulakukan beberapa tahun terakhir. Istriku telah meninggal, dan apartemen itu terasa terlalu besar untuk 1 orang. Itu adalah apartemen 2 kamar di sebuah rumah susun, di lantai 3, dengan jendela menghadap ke halaman dalam. Dulu, ruangan itu beraroma kue, deterjen, dan kehidupan. Sekarang hanya berbau kertas dan kopi instan. Aku bekerja dari rumah, kantor, kamar tidur, dan ruang makanku adalah 1 meja, sebuah monitor, beberapa map, dan sebuah komputer. Aku melakukan audit swasta. Pelanggannya cukup banyak. Tidak banyak, tetapi stabil. Usaha-usaha kecil, wira swasta, orang-orang yang membutuhkan seseorang yang sabar dengan mata yang jeli. Aku adalah orang seperti itu. Setelah istriku meninggal, dunia menyusut menjadi meja ini, angka-angka ini, dan secangkir kopi pagi di cangkir yang sama. Aku tidak mengeluh. Usiaku sudah lebih dari 50 tahun. Kesehatanku masih baik. Aku punya tempat tinggal sendiri, dan uang pensiunku akan datang suatu hari nanti. Apalagi yang bisa kuharapkan? Satu-satunya hal yang menggangguku adalah putraku, Banyu. Usianya sekitar 30 tahun. Dia sudah dewasa. Namun aku masih punya kebiasaan meneleponnya pada hari Minggu. Dulu dia sering mengangkat, lalu dia mulai menolak panggilan, lalu dia tidak menelepon kembali. Aku menganggapnya sebagai bagian dari kedewasaan. Dia punya kehidupannya sendiri, urusannya sendiri. Dia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan, menyewa apartemen, dan hidup seperti orang lain. Lalu Riana muncul, dan segalanya berubah. Banyu membawanya untuk menemuiku pada suatu hari Minggu. Aku ingat aku memasak soto ayam, mengiris roti, dan mengeluarkan piring-piring yang bagus, bukan yang biasa kugunakan saat makan sendirian. Riana masuk, melirik sekeliling apartemen dengan cepat, tatapan tajam seperti seorang penilai di pasar, dan tersenyum padaku dengan sudut bibirnya. Dia berkata, "Senang bertemu dengan Anda, Pak Baskoro." Suaranya datar, matanya kosong. Dia melihat ke dinding, langit-langit, luas apartemen. Saat itu aku tidak memperhatikannya, mengira dia malu. Dia lebih banyak berbicara saat makan soto. Banyu hanya mengangguk. Aku bertanya apa pekerjaannya. Properti. Aku bertanya, asal dari mana? Dari luar kota. Dia menjawab singkat, lalu diam cukup lama. Banyu menatapnya seolah-olah dia tahu jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan. Aku mengenali tatapan itu. Aku pernah menatap istriku seperti itu. Hanya saja, istriku membalas tatapan itu dengan cara yang sama. Sementara, Riana menatap Banyu hanya saat dia membutuhkan sesuatu darinya. Mereka pergi. Aku mencuci piring dan duduk di meja. Soto di panci sudah dingin. Riana hampir tidak makan. Hanya menyendok sedikit-sedikit dan meringis. Banyu makan untuk porsi 2 orang,
memuji, tetapi tampak terburu-buru, seolah takut tinggal lebih lama dari yang seharusnya. Aku perhatikan, ketika dia hendak mengambil makanan lagi, Riana menyentuh lututnya di bawah meja. Hanya gerakan kecil, tapi Banyu segera mendorong piringnya menjauh. Tidak ada ketakutan, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang samar, seperti angka yang tidak cocok di neraca. Belum sebuah kesalahan, tetapi firasat akan adanya kesalahan. Aku mengabaikannya, dan itu sia-sia. Setelah beberapa bulan, Banyu mulai lebih jarang menelepon. Pertemuan berkurang menjadi hanya pada hari-hari libur, lalu bahkan lebih jarang lagi. Aku mengundangnya ke pesta ulang tahunku. Dia menolak. Riana tidak mau. Kami punya rencana. Lain kali saja. Tapi lain kali itu tidak pernah datang. Pada hari ulang tahunku, dia menelepon jam 10 malam. Dengan suara tergesa-gesa dan lelah. Aku masih bisa mendengar suara TV dan suara Riana di latar belakang. "Selamat ulang tahun, Pak." "Maaf, sudah malam," aku berkata. "Tidak apa-apa." Dia menutup telepon setelah 30 detik. Aku juga beberapa kali datang ke tempat mereka, membawa belanjaan dan kebutuhan rumah tangga. Banyu akan membukakan pintu, tapi dengan sangat canggung. Dia akan melirik ke belakang untuk melihat apakah Riana mendengar, seperti anak laki-laki yang menyembunyikan rokok di belakang punggungnya. Suatu kali, aku membawa kue. Istriku biasa memanggangnya dengan resep ini. Aku sudah belajar membuatnya. Banyu makan sepotong, matanya berbinar seperti mata ibunya, lalu dia tersentak, seolah-olah teringat bahwa dia tidak diizinkan memiliki perasaan seperti itu. Suatu hari, aku tidak tahan lagi. Kami sedang berdiri di dapur apartemen sewaan mereka. Riana sedang pergi bertemu seorang teman. Dan aku berkata, "Banyu, ada apa? Kenapa kamu menghindar?" Dia tersentak seolah-olah dipukul. Rahangnya mengeras, matanya menjadi gelap. "Jangan ikut campur urusan keluarga kami," desisnya di antara giginya. "Kami baik-baik saja. Bapak hanya belum terbiasa aku tidak sendirian lagi." Aku ingin menjawab, tapi aku melihat buku-buku jarinya memutih. Dia mencengkeram cangkir begitu erat hingga sepertinya akan pecah, dan dia diam. Ada hal-hal yang, sebagai seorang akuntan, biasanya kuperiksa 2 kali, tapi kau tidak bisa datang ke putramu dengan kalkulator. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengubah segalanya. Banyu dan Riana datang menemuiku bersama-sama. Aku terkejut, sudah lama mereka tidak datang tanpa alasan. Riana duduk di tepi kursi. Banyu ragu-ragu di pintu. "Pak, kami punya kabar baik," katanya dan tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia tersenyum tulus, seperti saat masih kecil ketika membawa pulang rapor dengan nilai bagus semua. "Riana hamil. Bapak akan menjadi seorang kakek." Sesuatu di dalam diriku hancur dan tersambung kembali pada saat yang bersamaan. Aku berdiri dan memeluk putraku erat-erat dengan tulus. Banyu tersentak, seolah tidak terbiasa dipeluk. Dia mengulurkan tangan ke arah Riana. Dia mundur setengah langkah, tetapi tetap menerima tangannya. Jari-jarinya dingin, genggamannya singkat. Aku mengambil sebuah amplop dari lemari, yang kusiapkan untuk masa-masa sulit, tapi hari apa yang lebih gelap dari kekosongan, dan hari apa yang lebih cerah dari seorang cucu. Aku memberikan uang itu kepada Banyu, untuk kamar bayi, beli semua yang kau butuhkan. Ranjang bayi, kereta dorong, apa saja. Banyu mengambilnya, matanya berbinar. "Pak, ada apa ini? Bapak tidak seharusnya begini." Aku melambaikan tangan. Tentu saja, cucu pertama adalah sesuatu yang sakral. Riana menatap amplop itu. Bukan padaku, tapi pada amplop itu. Dia mengambilnya dari tangan Banyu, melihat ke dalam, menghitung uangnya. Cepat, dengan gerakan yang terlatih, seperti seorang kasir, dia mengangguk. Tidak ada terima kasih, tidak ada senyum, seolah-olah dia menerima apa yang sudah menjadi haknya. Mereka pergi. Aku berdiri di tengah ruangan dengan perasaan aneh. Ada kebahagiaan, tapi ada sisa rasa yang aneh, seperti pemanis buatan, bukan gula. Terasa manis, tapi ada sesuatu yang salah. Hari-hari itu, aku baru saja memulai audit besar untuk klien baru, tumpukan dokumen. Aku membeli buku catatan tebal bergaris kotak dengan sampul keras untuk catatan, perhitungan, dan anotasi. Itu adalah metodologiku, selalu mencatat segalanya, setiap angka,
setiap ketidaksesuaian, setiap tanggal. Ketika kau menyimpan fakta di depan matamu, gambaran besarnya menjadi lebih jelas. Buku catatan itu tergeletak di meja di samping keyboard. Saat itu, aku tidak tahu bahwa setelah beberapa waktu, buku itu akan menemaniku ke tempat yang tidak pernah kubayangkan. Tapi untuk saat ini, hidup terus berjalan, sunyi dan akrab. Klien, angka, kopi, panggilan ke Banyu yang semakin tidak terjawab. Aku berkata pada diri sendiri, ketika kita punya cucu, kedu Abdu'aika, kita akan menjadi sebuah keluarga. Riana akan lebih lembut saat bayi lahir. Ibu itu berbeda. Aku percaya itu, seperti orang percaya pada keseimbangan. Jika satu sisi turun, sisi lain pada akhirnya akan mengejar. Panggilan pertama datang di tengah keheningan. Bahkan itu bukan panggilan, hanya bisikan. Riana meneleponku sendiri. Untuk pertama kalinya. Suaranya manis, seperti madu yang dituangkan ke luka, terdengar menyenangkan, tapi membuatku perih. Pak Baskoro, Banyu dan saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Bapak. Bisakah kami datang? Aku sangat gembira. Dengan naif, seperti anak kecil yang dijanjikan es krim. Mereka datang di malam hari. Riana duduk di seberangku, meletakkan tangannya di atas meja, telapak tangan ke bawah, seolah-olah dia adalah pemilik tempat ini. Banyu duduk di sebelahnya, sedikit di belakang seperti biasa, setengah langkah di belakang. Pak Baskoro, kami sudah memikirkannya. Riana memulai dengan suara tenang dan penuh pertimbangan. Anak itu butuh KTP dan surat-surat domisili. Dan apartemen Bapak terdaftar atas nama Bapak. Mungkin Bapak bisa mengalihkannya ke Banyu agar cucu Bapak memiliki kepastian hukum. Aku menatap putraku. Dia tidak mengangkat kepalanya, duduk menatap lantai, meremas-remas ujung taplak meja. Apartemen ini akan menjadi milik cucuku, kataku dengan tenang, sesuai wasiat. Aku sudah memikirkannya, tapi tidak sekarang. Aku tinggal di sini, aku bekerja di sini, aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Riana. Dia bersandar di kursinya. Wajahnya tidak berubah. Tak satu otot pun bergerak, tapi udara tiba-tiba menjadi keruh. Seperti susu yang belum basi, tapi sudah diambang batas. Tapi ini demi cucu, ulangnya. Dan apa yang dia coba sembunyikan di balik kesopanan itu terdengar jelas di suaranya. Kejengkelan. Bapak ingin yang terbaik untuknya, kan? Atau apartemen itu lebih berharga bagi Bapak? Kata terakhir itu dia ucapkan lebih pelan dari yang lain, tapi aku masih mendengarnya. Lebih berharga, seolah-olah aku harus memilih antara beton dan darah, seolah-olah itu adalah alat tawar-menawar. Justru karena itu, sesuai wasiat jawabku, dengan begitu akan lebih aman untuk semua orang. Keheningan menyelimuti, Banyu masih diam. Riana perlahan berdiri dan merapikan jaketnya. Baiklah, kami pergi, dan dia pergi tanpa pamit, bahkan tanpa menoleh. Suara hak sepatunya terdengar tajam dan marah di sepanjang koridor. Banyu berhenti sejenak di pintu dan menatapku. Dan dalam tatapannya, aku tidak membaca kemarahan, melainkan kebingungan, ketidakberdayaan yang kekanak-kanakan, seperti seseorang yang berdiri di antara dua dinding dan tidak tahu mana yang akan menghimpitnya lebih dulu. Dia membuka mulut, hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian tidak jadi, berbalik dan mengikuti istrinya keluar. Riana ingin menyewa apartemen, tapi aku menolak. Saat itu, aku pikir itu hanya percakapan yang tidak menyenangkan. Aku tidak tahu bahwa aku telah menandatangani hukuman untuk diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku menelepon Banyu untuk menanyakan kabar Riana, bagaimana kehamilannya. Dia tidak mengangkat, dan aku menelepon lagi. Pada ketiga kalinya, sibuk. Aku menunggu setengah jam dan menelepon lagi. Panggilan terus berdering, lalu tiba-tiba tersambung, tetapi bukan suara Banyu. Suara gemerisik, kebisingan latar, seolah-olah telepon itu baru saja dimasukkan ke dalam saku atau diletakkan di atas meja dan tombolnya tertekan secara tidak sengaja. Dan kemudian suara Riana terdengar, keras, penuh amarah, hampir berteriak. Ayahmu itu orang tua serakah. Dia tidak peduli pada kita. Tidak peduli padamu, pada anak itu, pada semua orang. Dia lebih menghargai apartemennya daripada cucunya sendiri. Apa kau bahkan mengerti siapa yang kita hadapi? Banyu menjawab dengan pelan, hampir tak terdengar, dengan nada lelah. Apa kau ini laki-laki atau bukan?
Dia sudah mengatakannya langsung padamu, aku tidak akan memberikannya padamu. Dan kau hanya duduk diam. Panggilan itu terputus. Mungkin Banyu mendengar panggilannya, mungkin teleponnya jatuh. Aku duduk dengan gagang telepon di tangan, dan apartemen itu begitu sunyi sehingga aku bisa mendengar jam berdetak di dapur. Rasa dingin merayap di dadaku. Bukan penghinaan, melainkan pemahaman. Aku telah memeriksa laporan orang lain selama 20 tahun dan belajar mengenali saat ketika angka-angka berhenti menjadi kesalahan dan menjadi sebuah pola. Riana tidak hanya menginginkan sebuah apartemen. Dia sedang membentuk ulang putraku, membentuknya sesuai kebutuhannya seperti seorang penjahit, seperti kain, secara metodis, sabar, jahitan demi jahitan, dan kain itu tidak melawan. Aku memutuskan untuk tidak menelepon untuk sementara waktu, untuk membiarkan segalanya tenang, dan seminggu kemudian aku datang sendiri dengan hadiah untuk calon cucuku. Aku membeli 1 set selimut, 1 set pakaian, dan sepatu bot kecil. Aku berdiri di toko, memilih, dan tenggorokanku tercekat. Cucu pertamaku, mungkin satu-satunya. Untuk itu, menahan Riana, penampilannya, kata-katanya, sepadan. Aku menekan bel pintu. Banyu membuka, wajahnya pucat dan tegang. Pak, seharusnya Bapak menelepon dulu. Aku menyerahkan bungkusan itu kepadanya. Ini untuk si kecil. Suara Riana terdengar dari dalam apartemen. Siapa itu? Banyu berbalik. Lalu dia menatapku. Masuklah, tapi sebentar saja. Aku masuk. Apartemen itu berbau obat-obatan dan sesuatu yang asam. Riana sedang duduk di sofa, berselimut. Di depannya ada laptop yang terbuka ke situs web properti. Dia melihatku dan membanting tutupnya. Wajahnya menjadi dingin. Riana, ini untuk si kecil. Aku menyerahkan tas itu padanya. Selimut kecil, setelan kecil. Kupikir ini mungkin akan berguna. Dia melihat ke dalam tas, lalu menatapku. Tatapannya dingin, menilai, dan dia tidak mengambilnya. Letakkan saja di atas meja, katanya dengan acuh tak acuh dan kembali ke laptopnya, membuka tutupnya lagi. Rasanya seolah-olah aku tidak lagi berada di ruangan itu. Aku meletakkan tas itu di atas meja dan berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa dengan tanganku. Banyu mondar-mandir di koridor, memandang dari aku ke istrinya. Ada sesuatu yang berat dan mencekik di udara, bukan pertengkaran, tapi lebih buruk. Ketidakpedulian, total, demonstratif, dingin. Aku mengenakan jaketku dan berkata, baiklah, aku pergi. Sampai jumpa, jika butuh sesuatu, telepon saja. Banyu mengangguk. Riana tidak menoleh. Aku melangkah ke pendaratan, pintu tertutup pelan di belakangku dengan bunyi klik, seperti titik di akhir kalimat. Aku pulang dan duduk di mejaku sepanjang malam, tanpa menyalakan komputer, menatap buku catatan bergaris kotak, tetapi angka-angka tidak bergerak. Sesuatu yang lain menyita pikiranku. Wajah Riana, tatapannya yang melintasiku, seolah-olah aku sedang melihat ke ruang hampa. Lalu panggilan yang tidak kuduga itu datang, pagi-pagi sekali, seminggu kemudian. Banyu. Suaranya tercekat, pecah, seperti kain lap yang dibuang. "Pah," katanya. Dan hanya satu kata itu sudah cukup bagiku untuk mengerti bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Riana mengalami keguguran, kami di rumah sakit. Bayinya tiada. Aku menutup mata. Meja, buku catatan, cangkir kopi. Semuanya berputar, seperti bingkai yang kabur. Cucuku, yang telah kusebut sayangku, tidak akan ada lagi. Banyu, Bapak akan ke sana. Beri Bapak alamat rumah sakitnya? Tidak, desahnya. Suaranya kaku seperti ranting yang patah di bawah kaki. Riana tidak mau. Dia dalam kondisi yang sangat buruk. Tolong jangan datang, Pak. Aku mohon. Banyu, Bapak adalah ayahmu. Aku ingin berada di sana. Tidak sekarang, Pak. Tidak sekarang. Dia menutup telepon. Aku menelepon kembali, tidak ada yang menjawab. Terputus lagi. Aku mengenakan jaket dengan tergesa-gesa, mengemudi ke rumah mereka, naik ke lantai mereka, dan menekan bel pintu. Hening. Aku menekannya lagi, menunggu, lalu mengetuk. Masih tidak ada apa-apa. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara, bahkan tidak ada cahaya yang menembus celah pintu. Aku berdiri di pendaratan tangga, dahiku menempel di pintu yang dingin.
dan mendengarkan keheningan di mana harapanku akan seorang cucu telah mati. Di suatu tempat di bawah, sebuah pintu terbanting dan seekor anjing mulai menggonggong. Kehidupan berjalan seperti biasa bagiku. 1 jam kemudian, aku pergi. Sesampainya di rumah, aku mengambil ponselku dan merekam pesan suara untuk Banyu. Aku berbicara pelan, memilih kata-kata dengan hati-hati, seolah-olah sedang memungut pecahan kaca. Hati-hati agar tidak terluka. Banyu, nak, Bapak turut berduka cita. Bapak tidak tahu harus berkata apa. Jika kau butuh sesuatu, Bapak selalu ada. Uang, bantuan, apa saja. Katakan saja, aku tidak akan datang kecuali kau menelepon. Tapi aku selalu ada. Aku mengirim pesan, tanda centang biru. Dibaca, tidak ada balasan. Saat itu aku tidak tahu bahwa pesan suara ini akan menyelamatkan hidupku. Bukan secara harfiah, tapi dalam arti tertentu justru seperti itu. Waktu pengiriman, tanggal, koordinat, semuanya tercatat. Aku ada di rumah, bukan bersama mereka, bukan bersama Riana, bukan pada hari yang, menurut versinya nanti, aku menerobos masuk, membuat keributan, dan mendorongnya begitu keras hingga dia mengalami keguguran. Tapi masih ada sedikit waktu sebelum itu terjadi. Saat ini, aku duduk di mejaku, menatap kotak-kotak kosong, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak tahu harus menulis apa, karena kesedihan tidak dapat diukur dengan angka dan pengkhianatan yang perlahan-lahan merayap ke arahku tidak dapat dilihat di kolom debit dan kredit. Banyu tidak menelepon saat itu, juga tidak keesokan harinya. Aku mencoba lagi lusa, lalu hari berikutnya. Panggilan tidak terjawab. Suatu hari, Riana mengangkat telepon. Suaranya keras, tanpa air mata. Pak Baskoro, Banyu tidak bisa bicara sekarang dan tidak mau. Beri kami waktu. Riana, aku hanya ingin tahu bagaimana keadaanmu. Itu penting bagiku. Bapak sudah cukup berbuat, potongnya dan menutup telepon. Aku duduk dengan telepon, mencoba memahami apa yang dia maksud. Apa yang telah kulakukan, membawa hadiah, menolak untuk mendaftarkan ulang apartemen, keberadaanku. Ungkapan itu aneh, tidak pada tempatnya. Seperti entry berlebihan di neraca yang tidak termasuk dalam akun manapun, aku tidak mengerti saat itu. Aku mengerti nanti. Dia sedang berlatih, mencoba peran orang yang bersalah. Keheningan semakin pekat. Hari-hari berlalu, identik dan kosong. Aku bekerja, makan, tidur, bekerja lagi. Buku catatan bergaris kotak itu terbuka, penuh dengan perhitungan audit. Buku kerja biasa. Aku tidak bisa membayangkan akan menjadi apa nantinya. Polisi datang pada hari Kamis pagi. Aku sedang menyeduh kopi, teko mendesis di atas kompor, dan apartemen berbau seperti setiap pagi. Kopi, keheningan, ketertiban. Aku salah mengira bel pintu sebagai kurir. Aku sedang menunggu paket dokumen dari seorang klien. Aku membuka pintu tanpa melihat melalui lubang intip. 2 pria berseragam berdiri di ambang pintu. Di belakang mereka seorang pria berpakaian sipil memegang sebuah map. Baskoro Wijoyo, tanya yang lebih tinggi. Aku mengangguk. Kopi di atas kompor mendidih dan tumpah. Ikutlah dengan kami. Kau perlu memberikan kesaksian sehubungan dengan pernyataan Nyonya Wijoyo. Aku tidak langsung mengerti. Wijoyo adalah nama keluargaku. Lalu aku teringat. Riana, aku berdiri di pintu. Dan pikiran pertamaku bukan tentang diriku sendiri, tetapi tentang Banyu. Apa yang terjadi? Ada apa dengan putraku? Kesaksian apa? Tanyaku. Petugas itu membuka mapnya. Semuanya tertulis di sana dengan jelas. Riana Wijoyo menuduhku datang ke rumah mereka, membuat keributan, mendorongnya, dan dia terjatuh. Akibatnya, keguguran. Aku membacanya 2 kali. Huruf-huruf itu kabur di depan mataku, tetapi artinya jelas. Putra dan menantuku menuduhku membunuh anak mereka. Itu bohong, kataku. Aku tidak ada di sana saat itu. Aku meninggalkan pesan suara untuk putraku dengan ucapan belasungkawa. Aku bisa menunjukkannya padamu dari rumah. Petugas sipil itu mengangguk acuh tak acuh. Anggukan yang biasa dilakukan orang saat mendengar cerita ini 10 kali seminggu. Kau akan menceritakan semuanya di kantor polisi. Aku mematikan kompor, mengenakan sepatu, dan mengunci pintu 2 kali. Tanganku tidak gemetar. Aku masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi.
Otakku menolak untuk memprosesnya. Putraku telah melaporkanku. Banyu, anak yang kuajari naik sepeda, yang kubelikan setelan pertama untuk kelulusannya, satu-satunya putraku menuduhku melakukan sesuatu yang tidak kulakukan. Di kantor polisi, mereka menunjukkan kepadaku kesaksian Riana, 3 halaman panjang dan sangat rinci, dengan tanggal, waktu, dan deskripsi tindakanku. Itu ditulis dengan lancar, jelas, tanpa satu kesalahan pun. Ini bukan cara orang yang terkejut setelah kehilangan anak menulis. Ini adalah cara orang yang memiliki bantuan hukum menulis. Kesaksian Banyu lebih pendek. Setengah halaman. Intinya, aku mengkonfirmasi kata-kata istriku. Ayahku menerobos masuk, berteriak, mendorong Riana, dia jatuh. 2 tanda tangan, 1 kebohongan. Aku duduk di kantor penyidik, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak bisa bernapas. Bukan karena takut, tapi karena tidak mengerti. Mengapa aku menolak Riana untuk menyewa apartemen? Dan inilah harga penolakan itu. Dia memutuskan bahwa jika dia tidak bisa mendapatkan rumah dengan mudah, dia bisa menyingkirkanku sama sekali. Penyidik mengajukan pertanyaan, dan aku menjawab poin demi poin seperti yang biasa kulakukan dengan dokumen. Aku tidak ada di rumah mereka. Aku menelepon Banyu, mendengar tentang keguguran, pergi ke sana, tetapi mereka tidak membukakan pintu. Aku meninggalkan pesan suara. Aku bisa memberikan rekaman panggilan. Penyidik mencatatnya, dan kemudian berkata, kami punya kesaksian dari 2 saksi, korban dan suaminya. Kesaksian mereka cocok. Mereka berbohong, kataku. Dia menatapku dengan tatapan yang sama, seperti menatap orang yang tidak memahami situasi mereka. Dan dari tatapan itu, aku membaca apa yang tidak dia katakan. Mereka tidak mempercayaiku. Tapi yang terburuk belum datang. Aku diberi seorang pengacara. Seorang pemuda yang jelas-jelas tidak peduli dengan masalahku. Dia membolak-balik map, mengangguk, dan berkata, kita akan mencari jalan keluar, dan aku bisa melihat dia tidak peduli. Belakangan, aku mengetahui bahwa Riana punya pengacara lain, Pak Tirtayasa, berpengalaman, tangguh, dan punya reputasi. Tirtayasa tidak hanya mewakili Riana. Dia membangun kasus ini seperti seorang arsitek. Setiap detail dalam kesaksian Riana, setiap tanggal, setiap deskripsi, semuanya diatur agar tidak memberiku celah sedikit pun. Aku menyadari ini nanti. Saat itu, aku hanya tidak percaya putraku akan secara sukarela berpartisipasi dalam hal ini. Aku menelepon Banyu untuk terakhir kalinya sebelum persidangan. Dia tidak langsung mengangkat. Nada sambung berlangsung sangat lama. Setiap nada seperti pukulan di pelipisku. Ya, katanya. Suaranya datar, asing. Nah, kataku, mengapa kau melakukan ini? Kau tahu aku tidak datang. Kau tahu yang sebenarnya. Hening sejenak. Aku bisa mendengar TV menyala di latar belakang. Malam biasa di apartemen biasa. Dan aku berdiri di sana dengan telepon di tangan dan merasakan sesuatu yang gelap dan tidak dapat diperbaiki menyelimuti di antara kami. Kau membunuh anakku, kata Banyu. Suaranya tidak bergetar, kalimat yang dihafal, dilatih hingga otomatis. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu. Lalu dia menutup telepon. Aku berdiri di sana, mendengarkan nada sambung, dan mengerti. Putraku telah pergi. Bukan karena dia mati, tapi karena dia memilih untuk memihak wanita itu, untuk mempercayai kebohongannya, untuk mengikuti narasinya, dan pilihan ini bersifat final. Sidang dimulai sebulan kemudian. Ruang sidang kecil, pengap, dengan dinding kuning dan kursi-kursi yang berderit. Riana duduk di barisan depan dengan gaun hitam, matanya berlinang air mata, sapu tangan di tangannya. Dia tampak seperti seorang wanita yang telah kehilangan anaknya. Dan dia memang telah kehilangan seorang anak. Tapi bukan karena aku. Ketika dia bersaksi, suaranya bergetar. Dia menggambarkan bagaimana aku menerobos masuk, berteriak, mendorongnya, dan dia jatuh. Dia menangis. Dia menyeka air matanya dengan sapu tangan. Hakim menatapnya dengan simpatik. Aku mengamati dan melihat sesuatu yang lain. Aku melihat bagaimana Riana menahan setiap air mata, bagaimana dia berhenti tepat pada waktunya, bagaimana tatapannya yang tajam dan sadar melintas di ruang sidang sesaat, menilai dampaknya. Pengacaraku mencoba bertanya tentang pesan suara dan log panggilan, tetapi Tirtayasa sudah selangkah di depan. Dia mengklaim pesan itu dikirim kemudian,
Dan log itu tidak membuktikan lokasi tertentu. Pengacaraku ragu-ragu. Dia tidak siap untuk tingkat persiapan seperti itu. Banyu memberikan kesaksiannya, singkat dan kasar. Ya, ayahku datang. Ya, dia berteriak. Ya, dia mendorongku. Dia tidak menatapku. Tidak sekalipun selama persidangan. Aku ingin berteriak. Lihat aku, tatap mataku dan ulangi itu. Tapi aku diam. Akuntan tidak berteriak. Di ruang sidang mereka, akuntan menghitung. Dan aku menghitung. Aku menghitung ketidaksesuaian dalam kesaksian yang dilewatkan oleh pengacaraku. Aku menghitung detik-detik di antara pertanyaan dan jawaban Riana, terlalu datar, terlalu siap. Aku menghitung lirikan yang dia tukarkan dengan Tirtayasa. Cepat, hampir tak terlihat, tapi aku menangkapnya. Setiap lirikan berkata, semuanya berjalan sesuai rencana. Putusan dibacakan pada hari Jumat. 2 tahun di lapas dengan rezim umum. Ketika aku mendengar angka itu, sesuatu di dalam diriku tidak hancur, tetapi membatu. Seluruh dunia tampak lebih sunyi, lebih jauh, lebih tidak nyata. 2 tahun untuk sesuatu yang tidak kulakukan. Sipir menyentuh bahuku. Aku berdiri dan berbalik untuk meninggalkan ruangan. Banyu duduk dengan kepala tertunduk. Dia tidak mengangkat kepalanya, bahkan tidak melihat ke atas saat pintu berderit. Riana duduk di sebelahnya, dan kemudian dia menatap lurus ke arahku, dan untuk sesaat, senyum kemenangan melintas di wajahnya, tipis, hampir tak terlihat. Dia berpikir, ini sudah berakhir. Dia salah. Aku tidak tidur di malam pertama di sel. Aku berbaring di ranjang keras, menatap langit-langit abu-abu yang sudah bertahun-tahun dilapisi cat, dan mendengarkan suara-suara yang belum biasa bagiku. Gerutuan, batuk, gumaman, bunyi pintu berderit di suatu tempat di ujung koridor. Udara berbau pemutih dan keringat orang lain. Selimut terasa mencekik di leherku. Bantalnya kempes seperti panekuk. Kami berempat di sel. 2 orang sedang tidur. Yang ketiga, seorang pria botak dengan tato di lehernya, berbaring dengan mata terbuka menatap dinding. Tidak ada yang berbicara. Masing-masing sendirian dengan takdirnya. Pagi harinya, bel, sarapan, bubur dan roti, apel, jadwal, semuanya diatur hingga menit terakhir. Dan disinilah aku menemukan pijakan pertamaku. Jadwal. Aku terbiasa dengan jadwal. Aku telah bekerja dengan jadwal sepanjang hidupku, rapat, laporan, tenggat waktu. Rezim penjara adalah tiruan kasar dan buruk dari tatanan yang telah kubangun untuk diriku sendiri selama bertahun-tahun, tapi bagaimanapun itu adalah tatanan. Selama beberapa minggu pertama, aku beroperasi secara otomatis. Tidak berdebat, tidak menonjol, tidak bertanya, melakukan apa yang diperintahkan, makan apa yang diberikan. Aku tertidur saat lampu padam. Seorang akuntan di penjara seperti kalkulator di bengkel pandai besi, tidak berguna dan asing. Tapi mereka membiarkanku, mungkin karena usiaku, mungkin karena aku tidak mencoba menjadi seseorang yang bukan diriku. Pada minggu ketiga, Pak Guntur duduk di sebelahku. Dia pendek, dengan janggut abu-abu yang rapi dan mata yang tenang. Dia menjalani hukuman karena penipuan. Seorang pengacara yang dituduh oleh kliennya melakukan penggelapan, dipecat, dihukum. Tapi matanya bukan mata penipu. Matanya tajam, tembus pandang, terbiasa membaca orang dan dokumen. Kasusmu apa? Tanyanya, duduk di sebelah kantin. Aku menceritakannya secara singkat, tanpa emosi. Seperti biasa aku menceritakan hasil audit kepada klien, fakta, tanggal, jumlah, hanya saja alih-alih jumlah itu adalah tahun, dan alih-alih hasil itu adalah putusan. Guntur mendengarkan dalam diam, tanpa menyela. Ketika aku selesai, dia berhenti, mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja, dan mengatakan sesuatu yang mengubah segalanya. Laporan palsu adalah kejahatan, tapi kau harus membuktikannya dengan cerdas. Aku menatapnya. Dia tidak bercanda. Cerdas. Bagaimana caranya? Tanyaku. Bukan dari dalam penjara, jawabnya. Kau tidak berdaya di sini, tapi waktu ada di pihakmu. 2 tahun bukanlah hukuman, melainkan waktu untuk persiapan. Tentu saja, jika kau tahu cara mempersiapkannya, aku tahu caranya. Aku telah menghabiskan seluruh hidupku hanya mempersiapkan, menghitung, memeriksa. Perbedaannya adalah sebelumnya, angka-angka itu milik perusahaan lain.
Sekarang, aku harus menyelesaikan masalahku sendiri. Setiap malam, aku menunggu telepon berdering. Kami diizinkan menelepon sekali seminggu, dan setiap kali aku menekan nomor Banyu. Bulan pertama, panggilan tidak tersambung. Dia tidak mengangkat. Aku berkata pada diri sendiri, mungkin dia sibuk, mungkin dia tidak melihatnya, mungkin dia belum siap. Bulan kedua, hal yang sama. Nada sambung panjang, hening, lalu terputus. Aku menutup telepon dan kembali ke sel. Aku berbaring di ranjang dan menatap langit-langit. Bulan ketiga, nomornya diblokir. Aku berdiri di samping telepon penjara, mendengarkan suara mesin. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi, dan mengerti apa yang telah kutolak untuk kujawab selama 3 bulan. Banyu tidak akan meneleponku dalam sebulan, setahun, atau 2 tahun. Baginya, aku mati sejak saat sipir membawaku keluar dari ruang sidang. Tidak, lebih awal dari itu. Aku mati baginya sejak saat Riana memutuskan bahwa akan lebih nyaman seperti itu. Aku kembali ke sel, duduk di ranjang, dan mengeluarkan buku catatan dari bawah kasur, buku catatan bergaris kotak yang sama, yang telah mereka berikan kepadaku bersama dengan barang-barangku. Buku catatan yang dulunya berisi catatan dari audit klien besar. Aku membuka halaman kosong dan mulai menulis. Bukan buku harian, bukan keluhan, bukan surat untuk putraku. Aku sedang menulis sebuah rencana. Halaman pertama memiliki 3 kolom. Nama, tanggal, tindakan. Seperti neraca, hanya saja alih-alih debit dan kredit. Di sini ada kebenaran dan kebohongan. Siapa yang mengatakan apa, siapa yang melakukan apa, siapa yang bisa mengkonfirmasi apa. Guntur melihat dari balik bahuku dan bersiul. Kebiasaan akuntan ya, tanyanya. Penyakit akibat kerja, jawabku. Dia terkekeh dan duduk di sebelahku. Mari kita bahas satu persatu. Hal pertama, laporan palsu. Pasal 317 KUHP ayat 1. Jika dikaitkan dengan kejahatan serius, kau bisa dipenjara 2 tahun yang berarti diklasifikasikan sebagai kejahatan ringan atau sedang. Ini penting. Laporan semacam itu bisa berujung pada hukuman penjara yang serius. Aku menulis surat di setiap kotak dengan tulisan kecil dan rapi. Seperti biasa aku menulis jumlah di slip gaji, hanya saja sekarang bobotnya berbeda. Kedua, lanjut Guntur. Kau butuh bukti bahwa kau tidak ada di apartemen mereka. Pesan suara bagus, tapi tidak cukup. Ada kamera di pintu masuk, ada saksi. Tetangga, kataku, Ibu Ratna, dia tinggal di bawah. Dia melihatku tidak datang. Ratna, apakah itu yang kau tinggalkan dokumennya? Ya, dia adalah teman almarhumah istriku. Satu-satunya orang yang kupercaya. Sebelum persidangan, aku memberinya sebuah map berisi dokumen untuk berjaga-jaga. Guntur mengangguk. Luar biasa. Jadi ada hubungan dengan dunia luar. Kita akan menyelesaikannya bersama. Aku membalik halaman. Kolom ketiga. Apa yang perlu aku ketahui? Sebuah daftar panjang. Rekam medis Riana penyebab sebenarnya keguguran. Kesaksian saksi. Siapa lagi yang melihat atau tidak melihatku diduga datang. Pengacara Tirtayasa. Perannya dalam mempersiapkan kesaksian. Buku catatan itu terisi. Setiap malam halaman baru. Panah, skema, nama, tanggal. Guntur membantu dengan bagian hukum, menyarankan pasal, prosedur, tenggat waktu. Aku menganalisis dan membangun rantai logis, mencari kelemahan dalam tuduhan yang dilewatkan oleh pengacaraku dan dimanfaatkan oleh Tirtayasa. 6 bulan berlalu. Dunia menyusut menjadi sebuah halaman. Tetapi di dalam, jauh di dalam, aku sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari dinding-dinding ini. Guntur pernah berkata kepadaku saat makan malam, "Kau tahu apa yang membedakanmu dari yang lain di sini? Mereka hanya duduk. Kau bekerja, sementara mereka menunggu untuk dibebaskan. Kau sedang mempersiapkan apa yang akan datang." Dia benar. Aku tidak mengharapkan kebebasan. Aku sedang mempersiapkannya. Dan kemudian Ibu Ratna menelepon. Panggilan itu datang pada hari Kamis, hari kami diberi telepon. Suara Ibu Ratna bergetar, dan aku langsung tahu ada sesuatu yang salah. "Baskoro," katanya, "ada orang yang tinggal di apartemenmu. Orang macam apa?" "Sepasang suami istri muda." "Menyewa?" Aku bertanya, dan mereka bilang pemiliknya menyewakannya. "Baskoro,
Banyumu sendiri yang membawa penyewa itu. Mereka pindah sekitar 3 bulan yang lalu. Kukira kau tahu. Aku tidak tahu. Aku berdiri di samping telepon, menekan gagang telepon ke telingaku, dan merasakan sesuatu di dalam diriku mengeras. Perlahan, berat, seperti kepalan tangan. Putraku, apartemenku, kunci-kunci yang kuberikan padanya untuk disimpan, untuk menjaga rumah saat aku pergi. Dia tidak menjaganya, dia memasukkan orang asing ke dalamnya dan mengambil uang mereka. Apartemen tempat aku membesarkannya. Apartemen tempat kami tinggal bersama ibunya. Tempat ibunya meninggal, tempat buku-bukunya masih ada di rak, dan sarung tangannya masih ada di laci lemari yang tidak tega ku buang. Sekarang, orang asing tinggal di sana, dan putraku mengantongi uang mereka, sementara aku tidur di ranjang penjara. Ibu Ratna, kataku dengan suara datar. Meskipun sebenarnya tidak, aku minta tolong catat semuanya. Siapa yang tinggal di sana? Sejak kapan? Berapa biaya sewanya? Jika ibu bisa mencari tahu dan simpan catatan ini. Baiklah, Baskoro, aku akan mencatatnya. Dia berhenti. Satu hal lagi, aku menerima panggilan sebagai tetangga. Riana mengajukan semacam gugatan tentang pemilik yang tidak layak. Mereka bilang, karena kau sudah dihukum, apartemen ini harus menjadi milik putramu. Aku menutup mata. Jadi penjara tidak cukup, kebohongan, pengkhianatan, dan penolakan tidak cukup. Riana ingin menghabisiku, mengambil apartemen terakhirku, satu-satunya rumahku. Gugatannya ditolak, tambah Ibu Ratna. Hakim mengatakan bahwa hukuman bukanlah dasar untuk mencabut hak milik. Tapi mereka mencoba, Baskoro, mereka mencoba. Aku berterima kasih padanya dan menutup telepon. Aku kembali ke sel, duduk di ranjang, dan membuka buku catatan. Halaman baru, judul, apartemen, 3 poin di bawahnya. Penempatan ilegal, sewa ilegal. Klaim kepemilikan yang tidak beralasan ditolak tetapi faktanya tetap ada. Setiap poin adalah entry di neraca. Semua bukti menunjukkan bahwa tidak akan ada jalan damai. Guntur membacanya dan menggelengkan kepala. Benar-benar kurang ajar, katanya pelan. Orang itu sedang mendekam, dan mereka merampas apartemennya. Mereka tidak akan merampasnya, jawabku. Mereka tidak akan, setujunya. Tapi kau butuh seseorang di luar sana. Seseorang yang akan bertindak saat kau di sini. Aku mengangguk. Ibu Ratna ada di sana untuk mengamati. Tapi orang lain dibutuhkan untuk bertindak. Guntur berjanji akan memikirkannya. Seminggu kemudian aku menelepon Banyu bukan dari nomor pribadiku, tapi dari telepon lain, melalui seorang teman Guntur yang bekerja di administrasi penjara. Banyu tidak mengharapkan panggilan itu dan menjawab secara otomatis. Ya, ini aku, Bapak. Hening. Aku bisa mendengar napasnya, cepat dan gugup. Dia tidak menduganya. Kau sudah menempati apartemenku, kataku. Tenang, tanpa keraguan. Sebuah pernyataan fakta. Kau memasukkan orang ke dalamnya dan mengambil uangnya. Kembalikan kuncinya. Hening sejenak. Lalu suara Banyu terdengar. Dan dalam suara itu, aku tidak mendengar rasa malu, tidak ada penyesalan, melainkan kejengkelan. Seolah-olah aku adalah lalat yang mengganggu, yang menghalangi hidupnya. Kau tidak punya tempat tinggal di sana, kau di penjara, katanya dengan tajam, seolah menjelaskan hal yang sudah jelas. Apartemen itu kosong, konyol. Jangan telepon lagi. Aku diam, menghitung sampai 5. Tarik napas, buang napas, seperti sebelum ujian yang sulit. Ketika kau perlu mengumpulkan semua angka dan tidak membiarkan emosi mengambil alih. Banyu, kataku, aku bertanya padamu sekali. Apa kau mengerti apa yang kau lakukan? Jangan telepon lagi. Ulangnya dan menutup telepon. Aku meletakkan gagang telepon. Perlahan hati-hati. Seolah meletakkan barang berharga di rak. Aku kembali ke sel, duduk di meja, dan membuka buku catatan. Di halaman berjudul apartemen, aku menambahkan 1 baris lagi. Percakapan dengan B, tanggal, penolakan untuk mengembalikan kunci dengan huruf kecil. Kau tidak punya tempat tinggal di sana, kau di penjara. Guntur berdiri bersandar di dinding, menyilangkan tangan di depan dada. Nah, tanyanya, tidak akan ada jalan damai, kataku. Aku tahu, jawab Guntur. Aku membalik halaman. Lembaran kosong. Sel-sel itu tetap sama selama sisa waktuku di penjara. 1,5 tahun. Cukup waktu untuk mempersiapkan segalanya.
Hari mulai gelap di luar jendela sel. Seseorang di ujung koridor menyalakan radio. Musik yang membosankan terdengar melalui dinding, tidak jelas, seperti kehidupan orang lain. Di sana, di luar pagar, orang-orang sedang makan malam. Kami menonton TV dan menidurkan anak-anak. Di sana, di luar pagar, putraku tidur nyenyak di apartemenku, menghabiskan uangku, sementara aku duduk di sel, membuat rencana yang suatu hari nanti akan mengubah hidupnya. Guntur duduk di sebelahku dan menatapku lama, dengan pandangan menilai. Sudah waktunya, katanya pelan. Mari kita lakukan langkah demi langkah. Aku memulai dengan apa yang paling ku ketahui, yaitu matematika. Aku membagi buku catatan itu menjadi 3 bagian. Masing-masing adalah arah serangan yang berbeda. Setiap malam, aku mengisi sel-sel baru, nama, koneksi, panah, siapa yang tahu apa, siapa yang bisa mengkonfirmasi apa, di mana tautan yang lemah. Guntur memeriksa bagian hukum, menyarankan formulasi, menjelaskan prosedur. Aku mendengarkan, mencatat, mengatur. Guntur membawa berita itu dengan santai, seolah-olah seseorang membawa roti dari makan malam, meletakkannya di ranjang susun, dan duduk di sebelahku. Aku masih punya 1 orang di luar sana, katanya tanpa menatapku. Bukan teman atau kerabat, tapi seorang yang berutang budi. Seorang detektif swasta, lisensinya dicabut. Aku pernah membantunya keluar dari kasus pemalsuan dokumen. Dia berutang padaku, dan dia sangat pandai mencari informasi. Aku diam. Guntur berbalik dan menatap lurus ke mataku dengan tatapan berat yang biasa, jenis tatapan yang membuat orang ingin menegakkan punggungnya. Baskoro, kau sudah mengumpulkan informasi di buku catatan selama 2 bulan, tapi informasi dari dalam penjara hanya setengah jalan. Kau butuh seseorang di luar sana yang bisa mendapatkan apa yang tidak bisa kau dapatkan di sini. Dia benar, Ibu Ratna memberiku informasi, tapi dia adalah seorang wanita tua, seorang tetangga, bukan seorang penyidik. Dia tahu siapa yang masuk dan keluar dari apartemenku. Dia mendengar Riana mengajukan gugatan, tapi dia tidak bisa menggali lebih dalam. Apa yang kau cari? Tanya Guntur. Aku membuka buku catatan. Halaman itu dibagi menjadi 2 kolom. Aku punya dan aku butuh. Kolom kanan berisi 3 poin. Korespondensi Riana dimanapun dia ceroboh. Rekam medis, penyebab sebenarnya keguguran, dan kesaksian Nelly, seorang teman yang dipercaya Riana lebih dari sekadar akal sehat. Guntur membacanya dan mengangguk. Aku akan menulis surat kepadanya besok melalui saluran pengacara, bukan melalui email umum. Surat itu dikirim, lalu datanglah minggu-minggu penantian yang terpanjang dari semuanya. Aku terus menjalani rutinitas penjara seperti biasa. Bangun, apel, bekerja di rumah sakit, malam hari dengan catatan. Tapi sesuatu di dalam diriku telah berubah. Dulu, aku menunggu panggilan, surat, tanda apapun dari putraku. Sekarang, aku mengharapkan sesuatu yang lain, balasan dari seorang pria yang belum pernah kutemui, tetapi pada siapa semuanya bergantung. Balasan datang lebih dari sebulan kemudian. Guntur memberiku selembar kertas terlipat, ditulis dengan tulisan kecil, tanpa tanda tangan. Apa yang kubaca mengubah segalanya. Detektif itu menemukan korespondensi antara Riana dan Nelly bukan di media sosial, tapi di Messenger, dalam pesan pribadi yang dianggap Riana pribadi. Ternyata, Nelly adalah tipe orang yang menyimpan segalanya, setiap obrolan, setiap foto, setiap tangkapan layar, bukan karena niat jahat, tapi karena kebiasaan. Dan, kebiasaan ini berisi hal-hal yang lebih baik dibakar oleh Riana. Di antara puluhan pesan biasa keluhan tentang cuaca, obrolan tentang gaun, gosip tentang kenalan detektif itu memilih 1. Tanggalnya bertepatan dengan minggu setelah aku ditangkap. Riana menulis surat kepada Nelly, jelas-jelas dalam keadaan marah, dan dalam emosinya, dia kehilangan kewaspadaan. Ayah mertuanya bahkan tidak datang hari itu, tapi Banyu mempercayainya, dan itu tidak apa-apa. Aku membaca baris itu 3 kali, lalu menutup mata, lalu membukanya dan membacanya lagi, perlahan, suku kata demi suku kata, seolah-olah sedang membaca hukuman mati, tapi hukuman ini bukan untukku, hukuman ini menunggunya. Banyu percaya, dan itu tidak apa-apa, itu saja. 3 kata yang berisi segalanya. Kebohongan, manipulasi, dan penghinaan terhadap suaminya sendiri. Dia bahkan tidak mencoba meyakinkan dalam surat-surat pribadi.
Baginya, fakta bahwa Banyu percaya sudah cukup, dan Banyu percaya karena baginya lebih mudah untuk percaya daripada berpikir. Tapi itu belum semuanya. Di halaman kedua ada informasi medis. Detektif itu berhasil mendapatkan rekam medis Riana. Aku tidak bertanya bagaimana caranya, dan Guntur tidak merincinya. Ada hal penting lainnya. Catatan dokter yang merawat dalam rekam medis menyatakan bahwa penyebab keguguran bukanlah dampak fisik dari luar, bukan pukulan, bukan jatuh, bukan pertengkaran dengan ayah mertua. Dokter mencatat kelelahan fisik yang berlebihan selama kehamilan, stres kronis, dan perubahan gaya hidup. Dalam sebuah catatan, Riana sendiri mengatakan kepada perawat penerima bahwa dia telah memindahkan kotak-kotak selama beberapa hari terakhir dan hampir tidak tidur. Itu adalah keputusannya sendiri, tidak ada yang memaksanya. Dia bekerja terlalu keras, kehilangan anaknya, dan menyalahkanku, seseorang yang bahkan tidak ada di sana. Aku meletakkan kedua lembar kertas itu di atas buku catatan. Tanganku tidak gemetar, dan di dalam diriku dingin dan tenang. Itulah yang terjadi ketika neraca seimbang. Ketika debit sama dengan kredit, dan tidak ada satu angka pun yang melayang di udara. Guntur duduk diam, menunggu. Cukup? Akhirnya dia bertanya. Hampir, jawabku. Aku butuh kesaksian Nelly. Kesaksian langsung, bukan tangkapan layar. Ini terjadi setelah dia dibebaskan. Tangkapan layar untuk rencana, kesaksian untuk pengadilan. Dia benar. Aku dengan hati-hati menyalin bagian-bagian penting ke dalam buku catatan. Tanggal korespondensi, kutipan persis Riana, kutipan dari rekam medisnya. Setiap huruf ditulis dengan jelas, seperti mesin tik, seperti orang mengisi formulir pajak, karena buku catatan ini adalah formulir pajakku, hanya saja bukan pendapatan, melainkan kerugian. Dan siapa yang akan bertanggung jawab atas mereka? Malam itu, aku membaca ulang semua catatanku, 16 halaman yang padat selama berbulan-bulan, dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihat peristiwa-peristiwa yang terpisah, melainkan sebuah sistem. Rencana itu terbentuk, lengkap, 3 sisi, seperti segitiga, dengan arah serangan di setiap sudut. Tuntutan pidana pertama, laporan palsu, pasal yang disebutkan Guntur pada minggu-minggu pertama, surat-surat Riana kepada Nelly adalah bukti langsung bahwa dia tahu aku tidak datang hari itu. Rekam medis, bukti bahwa penyebab keguguran tidak ada hubungannya denganku. Pesan suara yang kutinggalkan untuk Banyu pada hari tragedi itu adalah bukti bahwa aku ada di rumah. 3 sumber, 3 fakta independen, dan semuanya menunjuk ke satu titik. Kedua, gugatan perdata. Apartemenku, di mana orang asing tinggal dan membayar sewa kepada putraku. Tinggal ilegal, sewa ilegal properti orang lain. Ibu Ratna adalah saksi. Dia melihat penyewa, dia tahu aku tidak setuju. Ketiga, reputasi sosial. Pengacara Edward Tirtayasa yang membantu Riana mengarang kesaksian. Sebuah pengaduan ke Dewan Kehormatan Daerah Peradi, lengkap dengan bukti, kronologi, dan ketelitian detail yang membedakan akuntan yang baik dari yang buruk. Aku menutup buku catatan dan meletakkannya di bawah bantal. 3 arah, 3 pukulan. Satu persatu, secara sistematis seperti baris-baris dalam neraca. Tidak ada gerakan yang berlebihan, tidak ada ledakan emosi, hanya fakta, tanggal, tanda tangan. Guntur, berbaring di ranjang atas dan mengamatiku, berkata pelan, "Kau tahu, Baskoro, ini jarang terjadi dalam profesiku, seorang klien mempersiapkan kasusnya sendiri, tanpa pengacara, tanpa koneksi, hanya dengan buku catatan." Aku tidak menjawab. Aku sudah mulai menghitung hari. Dan kemudian Riana datang. Keesokan paginya mereka memberitahuku. Ada tamu, aku tidak percaya. Selama 1,5 tahun tidak ada yang datang. Bukan putraku, bukan menantuku, bukan siapapun dari kehidupanku sebelumnya. Hanya Ibu Ratna yang menulis surat, dan suatu hari Guntur mengatur siaran dari detektifnya. Tidak ada orang lain. Dan kemudian tiba-tiba ada tamu. Aku dibawa ke ruang kunjungan. Ruangan yang tampak formal, sebuah meja, 2 kursi, dinding dicat hijau, yang hanya ada di kantor-kantor pemerintah. Bukan warna, tapi hukuman bagi mata. Seorang penjaga berdiri di pintu, Riana duduk di meja. Dia telah berubah, kehilangan berat badan, setidaknya begitulah bayanganku.
Rambutnya diikat ekor kuda, tidak ditata seperti biasanya. Jaketnya tidak baru, tapi matanya masih sama tajam, menilai seperti mata seseorang yang masuk ke sebuah ruangan dan pertama-tama memperkirakan nilai furniturnya. "Halo, Pak Baskoro," katanya. Pak Baskoro bukan ayah seperti yang biasa dia panggil dengan salah, dengan kemanisan yang membuatku mual. Dan bukan hanya Baskoro. Jelas, dia memutuskan bahwa formalitas akan memberikan kunjungan itu karakter bisnis. Dia benar. Kunjungan itu ternyata sangat bisnis. "Riana?" Aku mengangguk. Dia mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. Aku melihat kertas itu bahkan sebelum dia membukanya. Dari formatnya, ketebalannya, stempel notaris khas di sudut atas. Surat kuasa. Aku tahu, jenis dokumen ini jauh lebih baik darinya. Aku telah bekerja dengan dokumen seperti ini sepanjang hidupku. Banyu memintaku untuk memberikan ini padamu. Dia memulai meletakkan kertas itu di atas meja. Apartemen itu perlu dijual, biaya pemeliharaannya mahal, perlu perbaikan, dan kau masih di sini. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Aku tidak menyela. Dia berhenti, menangkap tatapanku. "Bagaimanapun, kau masih di sini." Lanjutnya lebih lembut. "Tanda tangani surat kuasa, dan kami akan mengurus semuanya. Banyu akan mentransfer uang ke rekeningmu." Jujur. Kata jujur terdengar seperti lelucon dari mulutnya, tapi aku tidak tertawa. Aku melihat surat kuasa yang tergeletak di antara kami. Surat kuasa umum untuk penjualan properti atas nama Riana Wijoyo. Bukan untuk Banyu, tapi untuknya. Bahkan di sini, bahkan di ruangan formal ini, dia yang memegang kendali. Aku tidak menyentuh kertas itu. Aku menatapnya lama, dengan tenang, seperti orang melihat baris terakhir laporan tahunan, ketika sudah tahu pasti bahwa angka-angkanya tidak akan cocok. Untuk pertama kalinya dalam 1,5 tahun, kau datang menemuiku bukan untuk mengatakan maaf, tapi untuk mengambil kembali apa yang telah kau katakan sebelumnya. Aku akan mengingat hari ini. Suaraku tidak bergetar. Aku berbicara dengan tenang, tanpa tekanan, tanpa kemarahan. Sebuah pernyataan fakta, seperti laporan audit. Ini faktanya, ini tanggalnya, ini pelanggarannya. Riana berkedip sekali, cepat, seperti ditampar. Lalu wajahnya menjadi keras. "Pak Baskoro, kau tidak mengerti situasinya. Apartemen itu kosong, biayanya menumpuk. Banyu sedang kesulitan. Ulangku. Banyu sedang kesulitan menyewakan apartemenku kepada orang asing dan mengantongi uangnya. Atau kesulitannya adalah aku tahu tentang ini?" Wajahnya menjadi pucat. Hanya sedikit, tapi aku memperhatikannya. Dia tidak menyangka aku tahu. Dia datang ke seorang pria tua yang hancur, yang akan menandatangani apa saja demi kedamaian. Dia salah perhitungan. "Aku tidak akan menandatanganinya," kataku. "Aku tidak akan menandatangani apapun, tidak hari ini, tidak besok, tidak sebulan lagi. Apartemen ini milikku dan akan tetap menjadi milikku. Kau akan menyesal," gumamnya, menyambar kertas itu dari meja. "Mungkin, tapi itu tidak masalah." Riana berdiri. Kursi itu berderit di lantai beton. Dia memasukkan surat kuasa ke dalam tasnya dan menutup resletingnya dengan keras, seolah-olah rusak. "Banyu benar. Tidak ada gunanya bicara denganmu." Dia berbalik dan pergi ke pintu. Sipir membukanya, membiarkannya lewat, lalu menutupnya. Langkah kakinya di koridor cepat, marah, lalu perlahan menghilang. Aku masih duduk di meja, semenit kemudian, lalu meminta izin penjaga untuk tinggal. Aku perlu mencatat beberapa hal. Sipir itu mengangguk. Dia melihatku tidak membuat keributan, tidak berteriak, tidak mengganggu ketertiban. Tenang, terkunci dengan buku catatanku di tempat yang paling aman. Aku membuka buku catatan itu ke halaman kosong dan menulis tanggal, jam, pertemuan dengan RW surat kuasa untuk menjual apartemen. Penolakan. Saksi, 2 sipir harian. Lalu aku menggarisbawahi kata pertama dan meletakkan titik. 2 penjaga, shift siang. Mereka melihat Riana datang bukan untuk mengunjungi ayah mertuanya yang dipenjara, tapi untuk mendapatkan tanda tangan. Mereka mendengarku menolak, dan ketika saatnya tiba, mereka akan mengkonfirmasikannya di pengadilan. Riana tidak tahu dia meninggalkan saksi. Dia sedang memikirkan apartemen, uang, bagaimana cara menyelesaikan penjualan dengan cepat.
Dia tidak memikirkan konsekuensinya, dia tidak pernah memikirkannya. Itulah seluruh bakatnya dan kelemahannya. Aku menutup buku catatan dan kembali ke sel. Setelah kunjungan Riana, akhirnya segalanya menjadi jelas. Bukan di buku catatan, tapi di kepalaku. Keraguan terakhir yang masih ada di suatu tempat di lubuk hatiku mungkin Banyu tidak tahu, mungkin dia juga tertipu, mungkin ada kesempatan untuk berbicara. Keraguan itu hilang, diam-diam, tanpa drama, seperti lilin yang padam saat kehabisan lilin. Riana tidak datang sendiri. Dia datang atas nama Banyu. Banyu memintaku untuk menyampaikan ini, jadi dia tahu. Dia mengirim istrinya alih-alih dirinya sendiri karena dia tidak bisa menatap mataku atau tidak mau. Perbedaannya tidak besar. Beberapa bulan terakhir berlalu dalam ritme yang tenang. Pagi, bekerja di bangsal rumah sakit, malam mencatat. Aku membaca ulang rencananya tanpa mengubah apapun. Aku membacanya seperti seorang pianis melatih sebuah karya sebelum konser. Setiap baris diingat, setiap nada ada di tempatnya, tetapi jari-jari harus mengingatnya. Guntur menatapku dengan persetujuan tenang yang khas dari orang-orang yang telah melihat kehidupan dari kedua sisi. "Kau tahu apa yang membedakan pengacara yang baik dari yang buruk?" katanya suatu malam ketika aku menutup buku catatanku lagi. Aku mengangkat kepala. Pengacara yang buruk mengajukan gugatan dan berharap yang terbaik. Pengacara yang baik tahu hasilnya sebelum memasuki ruang sidang. Aku mengangguk. Pekerjaanku juga begitu. Akuntan yang baik tidak mencari kesalahan. Dia tahu di mana kesalahan itu akan berada sebelum membuka dokumen pertama. "Kau lebih siap daripada pengacara manapun," tambah Guntur, lalu diam karena tidak ada lagi yang bisa ditambahkan. 2 minggu sebelum dibebaskan, aku menulis surat kepada Ibu Ratna. Surat rinci 4 halaman. Surat itu berisi surat kuasa bukan untuk menjual properti, seperti yang diinginkan Riana, tapi untuk hal lain. Aku meminta Ibu Ratna untuk melaporkan ke polisi pada hari pembebasanku tentang orang asing yang tinggal secara ilegal di apartemenku. Teks laporannya terlampir. Aku menulis surat itu sendiri, berdasarkan semua yang telah Guntur tanamkan di kepalaku selama 2 tahun. Ibu Ratna akan bertindak atas namaku, berdasarkan surat kuasa yang disahkan oleh kepala lapas. Guntur membantuku dengan dokumen-dokumen itu. Dia tahu prosedurnya. Surat itu dikirim. Seminggu kemudian, Ibu Ratna menjawab singkat, "Baskoro, aku mengerti semuanya. Aku akan melakukannya. Aku menunggumu." 3 kalimat pendek. Itu sudah cukup. Hari-hari terakhir berlalu dengan aneh, tiba-tiba dan perlahan, seolah-olah waktu telah memutuskan untuk bergerak ke arah lain. Aku terus mencoret hari-hari di buku catatanku. Dan setiap baris baru lebih pudar dari yang sebelumnya. Bukan karena aku bahagia. Kebahagiaan itu tetap ada di suatu tempat di masa lalu, di mana kata-kata keluarga dan putra masih ada. Menulis setiap baris menjadi lebih mudah, karena setiap baris membawaku lebih dekat, bukan ke kebebasan, tapi ke permulaan. Pada malam sebelum hari terakhir, aku duduk di ranjang dan menatap buku catatan. Halaman-halaman terakhir terisi penuh, rapi, tanpa coretan. Semua yang diperlukan ada di tempatnya. Nama, tanggal, alamat, pasal, referensi hukum, kronologi peristiwa, daftar saksi, dan urutan tindakan setelah dibebaskan. Bukan buku harian, bukan neraca, bukan permohonan keadilan, melainkan neraca dengan setiap baris yang diperiksa dengan cermat. Aku membalik ke halaman pertama, ke catatan pertama, yang ditulis dengan tulisan tangan gemetar pada minggu-minggu pertama, ketika jari-jariku masih belum terbiasa dengan pensil alih-alih keyboard. Untuk memahami motif R, catatan pertama. Menemukan saksi. Kedua, perlahan-lahan. Ketiga, yang ketiga ini ternyata yang paling penting. Guntur sedang tidur atau pura-pura tidur. Ruangan itu sunyi. Di luar, sebuah tiang lampu jalan melemparkan persegi panjang cahaya kuning ke dinding. Aku menutup buku catatan dan, dalam keheningan itu, mengulangi dalam hati kata-kata yang pernah dikatakan putraku kepadaku. "Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu. Hanya saja, sekarang kata-kata ini milikku dan memiliki arti yang berbeda. Aku benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan pada mereka." Percakapan akan berkisar pada dokumen, kesaksian, kutipan, surat, tanda tangan, stempel,
Bahasa yang kupahami lebih baik dari siapapun. Pagi hari terakhir dimulai dengan apel. Prosedur biasa, nama, jawaban, hitungan. Tapi namaku terdengar berbeda. Wijoyo dengan barang-barang. Dua kata yang membuat koridor terasa lebih pendek dan cahaya dari jendela lebih terang. Aku bersiap dalam 10 menit. Seorang tahanan hanya memiliki sedikit barang pribadi. Pisau cukur, sabun, 1 set pakaian ganti, 2 buku yang dikirim Ibu Ratna melalui pos, dan sebuah buku catatan. Sisanya adalah milik pemerintah. Dan kau tidak boleh terikat pada milik pemerintah. Guntur tidak banyak bicara saat berpamitan, menjabat tanganku erat-erat seperti seorang pria, tanpa pelukan atau basa-basi. Ketika aku keluar, carikan aku klien, katanya dengan senyum miring. Aku juga harus memulai dari awal lagi. Akan kulakukan, jawabku. Dan itu adalah janji, bukan kesopanan. Koridor pos pemeriksaan dokumen, tanda tangan di jurnal. Gerbang logam yang berat dicat abu-abu. Mereka terbuka dengan suara khas yang tidak bisa salah. Suara berderit, lalu gemuruh, lalu hening. Aku melangkah keluar. Area di depan pemukiman itu kosong. Halte bus berjarak 100 meter. Sebuah pagar. Di luar pagar ada jalan. Di luar jalan ada ladang. Di luar ladang ada sepetak hutan. Pagi bulan April. Dingin. Dengan langit kelabu. Tidak ada yang datang menjemputku. Bukan putraku. Bukan menantuku, bukan kenalan lama. Ibu Ratna ada di kantor polisi pada jam itu dengan surat kuasa dan pernyataan seperti yang telah kami sepakati. Dia akan menemuiku nanti ketika langkah pertama telah diambil. Aku berdiri di depan gerbang penjara, menghirup udara bulan April yang lembab dengan buku catatan bergaris kotak yang usang dan kusut di tanganku. Goresan pensil masih terlihat melalui sampulnya. Buku catatan yang awalnya merupakan alat kerja seorang akuntan, tetap menjadi rencana untuk kembali. Aku tidak menoleh ke belakang ke gerbang. Tidak perlu. Aku telah menghafalnya selama 2 tahun ke depan. Sebaliknya, aku melihat ke jalan. Lurus, datar, menuju halte bus dan lebih jauh lagi, ke kota, ke kantor notaris, ke kantor polisi, ke awal dari apa yang membuat 730 hari terakhir ini sepadan. Aku berjalan. Pertama, aku pergi ke kantor notaris. Bukan ke rumah, bukan ke kafe, bukan ke bangku taman untuk menghirup udara segar. Tidak, aku berjalan menyusuri jalan dengan buku catatan bergaris kotak di bawah lenganku, dan setiap langkah dihitung seakurat baris di neraca. Aku telah mempersiapkan hari ini selama 2 tahun. Setiap halaman buku, setiap arah serangan, setiap catatan, nama, tanggal, nomor dokumen, notaris itu. Seorang wanita tua dengan kacamata berbingkai tipis. Dia menatapku dengan sikap acuh tak acuh yang profesional. Aku meletakkan setumpuk kertas di depannya. Tuduhan laporan palsu, salinan korespondensi Riana dengan Nelly, kutipan dari rekam medisnya, sertifikat dari penjara tentang kunjungan Riana dengan surat kuasa, entry di jurnal kunjungan dengan nama-nama sipir, dan pesan suara pesan yang sama yang kutinggalkan untuk Banyu pada hari keguguran, lengkap dengan tanggal dan waktu. Pada persidangan pertama, tuduhan ini ditolak karena hanya bukti tidak langsung. Tapi sekarang, bersama dengan korespondensi Riana, di mana dia sendiri mengakui aku tidak ada di sana, itu menjadi alibi yang kuat. Anda telah mempersiapkan dengan sangat baik, kata notaris itu, membolak-balik halaman. Aku punya waktu 2 tahun, jawabku. Dia mengesahkan semuanya dalam 40 menit. Aku memasukkan dokumen-dokumen itu ke dalam sebuah map, berterima kasih padanya, dan pergi. Perhentian berikutnya adalah kantor polisi. Petugas jaga menerima laporanku dengan enggan. Dia tidak suka kasus seperti ini. Tapi ketika aku menunjukkan buktinya, dia memanggil atasannya. Atasan itu membolak-balik berkas selama sekitar 15 menit, meletakkannya, mengambilnya kembali, dan membacanya lagi. Lalu dia menatapku, dan di matanya ada sesuatu yang hampir seperti rasa hormat. Namun penyidik itu skeptis. Seorang pria kering dengan mata lelah. Dia mendengarkanku dan meletakkan map itu ke samping. Kau tahu berapa banyak pernyataan seperti ini yang kudapatkan dari mantan narapidana? Setiap orang kedua mengklaim tidak bersalah. Aku tidak berdebat. Aku diam-diam mengeluarkan surat-surat Riana kepada Nelly.
di mana dia secara terbuka mengakui telah mengarang tuduhan. Aku meletakkan rekam medis di sebelahnya, dan di atasnya cetakan pesan suara dengan geolokasi. Penyidik itu diam, membaca ulang korespondensi itu 2 kali, lalu memasukkan map itu ke dalam laci dan berkata, "Baiklah, aku akan membuka kasus. Kau menyusun ini sendiri?" Aku mengangguk. Dengan bantuan, tapi aku yang menyusun strukturnya. Aku terbiasa bekerja dengan dokumen. Dia terkekeh, menggelengkan kepala, dan memanggil penyidik yang bertugas. Dia datang 10 menit kemudian, muda, dengan secangkir kopi kertas di tangannya. Dia duduk di seberangku dan mulai membaca. Kopinya mendingin saat dia membolak-balik halaman demi halaman. Ada cukup bukti untuk kasus penuh di sini. Akhirnya dia berkata, "Aku akan menanganinya. Aku tahu apa yang akan terjadi. Aku tidak hanya menghitung angka, aku menghitung probabilitas. Dan kemungkinan kasus tidak akan dibuka dengan map seperti itu hampir nol." Pada hari yang sama, Ibu Ratna mengajukan keluhan tentang tempat tinggal ilegal di apartemenku. Dia melakukan persis seperti yang telah kami diskusikan dalam korespondensi saat aku di penjara. Ibu Ratna adalah wanita yang memegang kata-katanya. Istriku pernah berkata, jika terjadi sesuatu, Ratna tidak akan mengecewakanku, dan dia benar. Polisi datang keesokan harinya. Polisi lingkungan memberi Banyu dan Riana waktu 48 jam untuk meninggalkan apartemen. Aku tidak ada di sana. Aku juga tidak mau. Ibu Ratna memberitahuku. Dia menceritakan bagaimana Riana menjadi pucat dan mulai berteriak, sementara Banyu berdiri diam, seolah-olah dipukul. Tapi yang paling penting belum datang. 2 hari kemudian, aku kembali ke apartemenku dan membuka pintu dengan kunci yang telah disimpan Ibu Ratna selama bertahun-tahun. Ada kotak-kotak di ambang pintu. Banyu dan Riana sedang berkemas. Polisi itu duduk di dapur, minum teh, dan menunggu mereka selesai. Banyu melihatku lebih dulu. Dia membeku, sebuah kotak di tangannya. Wajahnya pucat, matanya merah. Jelas dia belum tidur. "Pak, apa yang Bapak lakukan?" Suaranya tercekat. Aku masuk dan melihat sekeliling. Riana telah mengganti wallpaper. Furniturnya juga ditata ulang. Di dinding ada foto dirinya dalam bingkai di apartemenku. Aku melepas jaketku dan menggantungnya di gantungan. "Aku kembali," kataku, menatap lurus ke matanya. "Kau menggunakan rumahku selama 2 tahun sementara, aku dipenjara karena kejahatan yang tidak kulakukan. Kau bahkan tidak menelepon." Banyu membuka mulutnya dan menutupnya kembali. Riana keluar dari kamar melihatku dan matanya menyipit. Aku tahu tatapan itu. Dia sedang bersiap untuk menyerang. "Kau tidak punya hak." Dia memulai, suaranya meninggi. "Kami telah berinvestasi di apartemen ini. Kami merenovasinya. Kami adalah Riana." Aku menoleh padanya. Suaraku datar, tanpa tekanan. "Aku telah melatih ketenangan ini selama 2 tahun. Kita akan bicara di tempat lain." Dia ragu-ragu, membiarkanku menjelaskan. Sesuatu dalam nada suaraku atau tatapanku membuatnya diam. Dia menatap Banyu, yang memalingkan wajah. "Bawa saja barang-barangmu," kataku. "Kau masih punya waktu." Polisi itu menghabiskan tehnya, berdiri, dan mengangguk padaku. Seolah-olah berkata, semuanya baik-baik saja, mereka akan selesai. Riana berbalik, mengambil tas dan jaketnya. Berdiri di ambang pintu, dia berbalik, hendak mengatakan sesuatu yang lain, tapi aku menatapnya dalam diam, dan dia tetap diam. Dia membanting pintu begitu keras hingga lampu gantung bergetar. Banyu berdiri di tengah koridor, sebuah kotak di tangannya, menatapku. Bibirnya bergerak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia menundukkan kepalanya, memperbaiki kotaknya, dan pergi. Pintu tertutup pelan di belakangnya. Tidak seperti Riana. Setidaknya dia tahu cara melakukannya. Aku ditinggalkan sendirian, berkeliaran di kamar-kamar. Bau asing, jejak kaki asing, tapi dindingnya milikku, langit-langitnya milikku, pemandangan dari jendela ke pohon-pohon poplar di halaman juga milikku. Aku duduk di ambang jendela dan duduk di sana selama sekitar 10 menit. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku berada dalam keheningan, ketenangan yang kupilih sendiri. Tapi masih terlalu dini untuk beristirahat. Mesin telah dinyalakan dan aku tidak berniat untuk menghentikannya. Minggu berikutnya, aku mengajukan gugatan perdata. 2 tahun penjara atas tuduhan palsu. Kehilangan klien.
Aku adalah seorang akuntan swasta, dan dalam waktu 2 tahun, semua kontrakku telah beralih ke orang lain. Kehilangan keuntungan, kerugian moral, dan secara terpisah, penggunaan ilegal apartemenku. Banyu dan Riana menyewakan rumah, mendapatkan penghasilan yang layak, tetapi tidak pernah mengirimkan sepeser pun ke rekeningku. Pengacara yang kupekerjakan dengan uang pinjaman dari Ibu Ratna melihat berkasku dan bersiul. Baskoro, kau bisa melakukan ini sendiri? Aku akuntan, bukan pengacara, jawabku. Tapi aku tahu cara menghitung. Dia tersenyum. Kami mulai bekerja, dan kemudian giliran Nelly. Dia dipanggil untuk diinterogasi atas tuduhan laporan palsu terhadapku. Aku tidak tahu bagaimana reaksinya. Bagaimanapun, dia adalah teman Riana. Tapi Guntur pernah berkata kepadaku di penjara, teman mengkhianati lebih cepat daripada musuh, terutama jika ada kasus pidana yang terlibat. Dan Guntur benar. Nelly dipanggil. Dia bisa saja diam, memberikan beberapa penjelasan umum seperti, aku tidak ingat apa-apa, kami sudah lama tidak bicara, tapi dia datang dan menceritakan semuanya. Dia menunjukkan pesan dan tangkapan layar yang dia simpan di folder terpisah di ponselnya. Sebuah pesan dari Riana. Ayah mertuanya bahkan tidak muncul hari itu, tapi Banyu mempercayainya, jadi tidak apa-apa. Dan Tirtayasa juga berkata, yang penting kesaksiannya cocok. Sisanya akan dia urus, dan masih banyak lagi. Serangkaian pengungkapan yang ditulis Riana dengan sikap impunitas total. Nelly menjelaskan kepada penyidik. Dia diam karena takut. Riana tahu cara menekannya, tetapi ketika dia mengetahui bahwa Baskoro telah keluar dan mengajukan laporan, dia memutuskan bahwa diam lebih berbahaya. Aku tidak menyalahkannya atas keheningannya. Aku telah duduk di sana selama 2 tahun karena semua orang di sekitarku diam. Tapi setidaknya sekarang dia berbicara. Itu sudah cukup. Pada hari yang sama, aku mengirim pengaduan ke Dewan Kehormatan Daerah Peradi terhadap Edward Tirtayasa. Aku melampirkan korespondensi di mana Riana secara langsung menyebutkan perannya. Dia membantu menyusun kesaksian, mengkoordinasikan versinya tentang peristiwa, tahu bahwa tuduhan itu palsu, tetapi tetap menangani kasusnya. Tirtayasa tidak hanya membela kliennya, dia adalah kaki tangan dalam fabrikasi. Dewan Kehormatan menerima pengaduan itu. Sekretaris mengatakan akan ada pemeriksaan. Aku berterima kasih padanya dan pergi keluar. Aku berdiri di beranda, mengeluarkan buku catatanku, menemukan halaman dengan nama Tirtayasa, mencentangnya, dan menyimpannya. Satu hal lagi yang selesai. Mekanisme bekerja dengan lancar, gigi demi gigi, seperti yang kuharapkan di sel, saat aku menggambar skema di bawah cahaya lampu tidur. Masih ada satu pertemuan terakhir yang tidak kurencanakan. Itu terjadi begitu saja. Banyu datang beberapa hari kemudian. Saat itu malam, beberapa hari setelah mereka pindah dari apartemen. Aku sedang duduk di dapur minum teh, ketika bel pintu berbunyi. Aku membuka pintu dan melihat putraku. Dia berdiri di sana sendirian, tanpa Riana, tanpa kotak-kotaknya, mengenakan jaket kusut, lingkaran hitam di bawah matanya. Dia kehilangan berat badan dan tampak kuyu. Dia tampak seperti tidak tidur seminggu. Boleh aku masuk? Tanyanya pelan. Aku melangkah mundur. Dia masuk, duduk di bangku di koridor, dan tidak masuk ke kamar, seolah-olah dia tidak punya hak. Pak. Dia memulai. Suaranya bergetar. Aku minta maaf, aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu dia mengarang semuanya. Aku mempercayainya. Kupikir Bapak benar-benar. Dia berhenti, mengusap wajahnya dengan telapak tangannya. Aku berdiri bersandar di dinding dan menatapnya. Putraku, yang kubesarkan sendiri setelah istrinya meninggal, yang kubelikan tas sekolah pertamanya, yang kuajari cara mengikat tali sepatu. Lalu dia menatap lurus ke mataku dan berkata, "Kau membunuh anakku." "Banyu," kataku dengan tenang, tanpa kemarahan, tanpa emosi, hanya sebuah fakta. Kau tahu, aku tidak datang menemuimu malam itu. Kau mendengar pesan suaraku. Aku meneleponmu dari rumah, mengucapkan belasungkawa. Kau melihat waktunya, tanggalnya, dan kau tetap pergi ke kantor polisi dan mengkonfirmasi kesaksiannya. Dia tidak memperhatikan. Dia berkata, dia meyakinkanku bahwa dia mengatakan itu. Dan kau tidak memeriksa ulang karena lebih nyaman begitu. Karena apartemen,
Karena uang, karena Riana menginginkannya, dan kau terbiasa melakukan apa yang Riana inginkan. Hening. Suara mobil terdengar di luar, dan di suatu tempat pintu depan terbanting. 2 tahun, Banyu, tidak ada satu panggilan pun, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu. Dia tersentak, menatapku, matanya merah dan basah. Dia mengenali kata-katanya sendiri yang dia lontarkan kepadaku melalui telepon ketika aku duduk di sel, mencoba memahami mengapa putraku mengkhianatiku. "Pak, tolong tutup pintunya," kataku dan pergi ke dapur. Aku mendengarnya berdiri. Berdiri di sana beberapa detik lagi, bunyi kunci, langkah kaki di tangga, lalu hening. Aku duduk di meja, tanganku stabil, teko di atas kompor mendesis pelan. Aku lupa mematikannya. Aku berdiri, mengambil teko dari kompor, menuangkan teh untuk diriku sendiri, lalu duduk, memegang cangkir di tanganku. Dan kemudian, baru kemudian, dalam keheningan apartemen yang kosong, aku merasakan sesuatu di dalam diriku mengencang dan kemudian mengendur. Bukan rasa sakit, melainkan akhir dari rasa sakit, seperti napas terakhir setelah menahan napas terlalu lama. Aku telah melewati waktu di sel, malam-malam panjang dengan dinding yang menekan dadaku, menunggu surat yang tidak pernah datang. Sekarang hanya tersisa gema yang semakin lemah setiap menitnya. Sidang berlangsung 3 bulan kemudian. Aku duduk di ruang sidang, kali ini bukan di kursi terdakwa, tapi di barisan depan bersama pengacaraku. Map itu ada di pangkuanku. Buku catatan ada di dalam tas. Aku tidak mengeluarkannya. Tugasnya sudah selesai. Riana berdiri di depan hakim dan tampak sangat berbeda dari saat dia bersaksi melawanku. Dulu, dia menangis dengan meyakinkan, indah, setiap air mata dihitung. Sekarang, wajahnya pucat, bibirnya terkatup rapat. Seorang pengacara berdiri di sebelahnya. Bukan Tirtayasa. Saat itu, Tirtayasa sudah punya masalah sendiri. Jaksa membaca dakwaan dengan datar, tapi setiap kata tepat. Laporan palsu yang disengaja, yang menyebabkan konsekuensi serius. Penahanan orang yang tidak bersalah selama 2 tahun. Pasal 317, ayat 3, korespondensi dengan Nelly, rekam medis yang mengkonfirmasi bahwa keguguran bukan karena trauma, tetapi karena kelelahan fisik dan stres. Sebuah pesan suara bertanggal. Kesaksian para sipir tentang kunjungan Riana ke lapas dengan surat kuasa penjualan. Bukan dengan bunga, bukan dengan paket, tapi dengan dokumen yang memungkinkannya mengambil barang terakhir. Riana mencoba membela diri. Dia mengatakan dia stres, bahwa kehilangan anaknya telah mengaburkan penilaiannya. Pengacara menekankan keadaan emosionalnya. Hakim mendengarkan, lalu membacakan putusan. Bersalah, hukuman percobaan, 2 tahun masa percobaan. Aku tidak merasakan kemenangan. Aku duduk di ruang sidang dan menunggu gelombang kegembiraan. Kelegaan, kepuasan, tapi tidak ada apa-apa. Kosong. Putih, seperti selembar kertas setelah audit. Hukuman percobaan untuk kejahatan nyata. Perhitungannya tidak cocok, tapi aku sudah lama berhenti mencari keadilan dalam putusan. Hukuman percobaan. Itu sudah lebih dari yang bisa kubayangkan pada bulan-bulan pertama di sel, ketika rencana itu hanya ada di kepalaku dan tidak ada sepotong pun bukti. Berikutnya adalah kasus Edward Tirtayasa. Dewan Kehormatan melakukan penyelidikan. Korespondensi itu jelas. Tirtayasa tahu tuduhan itu palsu dan berpartisipasi aktif dalam persiapan kesaksiannya. Keputusannya adalah pencabutan izin praktik hukumku. Tirtayasa tidak datang ke sidang. Mereka bilang dia mencari pekerjaan di kota lain. Gugatan perdataku dikabulkan sebagian. Kompensasi kerugian moral adalah jumlah yang signifikan. Bukan jutaan dolar, tapi cukup bagiku untuk memulihkan praktikku dan hidup nyaman sampai aku menemukan klien. Kerugian finansial, keuntungan yang hilang selama 2 tahun, dan sewa ilegal juga menguntungkanku. Pembayaran utang dari Banyu dan Riana datang dengan sangat lambat. Setelah persidangan, aku keluar. Angin bulan April menerpa wajahku, meniupkan bungkus-bungkus dan daun-daun tahun lalu di sepanjang trotoar. Aku berdiri di tangga pengadilan, memandang ke jalan biasa. Mobil, pejalan kaki, seorang wanita mendorong kereta bayi. Dunia yang telah ada tanpaku selama 2 tahun
dan bahkan tidak menyadari ketidakhadiranku. Dia mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya. Seseorang menawarinya di pintu masuk, menyalakannya, menghisapnya, batuk, dan membuangnya ke tempat sampah. Bukan seleraku. Tidak pernah menjadi seleraku. Aku seorang akuntan. Caraku menghadapi hidup bukanlah asap rokok, melainkan kolom angka yang selalu cocok. Banyu dan Riana bercerai sebulan kemudian. Diam-diam, tanpa pertengkaran. Riana tidak menginginkannya. Hukuman percobaan, laporan wajib ke polisi lingkungan, dan larangan bepergian. Dia mengemasi barang-barangnya dan pergi tinggal bersama ibunya di kota lain. Banyu tetap tinggal. Apartemenku telah diambil kembali dan aku kembali kepadanya. Dia tidak punya uang untuk menyewa karena tuntutan hukum membebaninya, membuatnya kehilangan istri dan ayahnya. Aku tidak mengikuti hidupnya, tidak bertanya pada Ibu Ratna, tidak mencari di media sosial. Dia telah membuat pilihannya, aku juga. Aku butuh seminggu untuk membereskan apartemen. Aku mengelupas wallpaper yang dipasang Riana. Aku mengembalikan furnitur ke tempatnya, membuang semua yang milik orang lain, dan mengepel lantai. Dan baru setelah itu, aku mengeluarkan buku catatan itu. Usang, sudut-sudutnya kusut, sampulnya bernoda teh penjara. 730 hari yang dicoret, puluhan halaman yang penuh dengan nama, tanggal, panah, dan skema. Setiap malam di sel, aku membukanya dan menulis baris lain. Terkadang seluruh halaman, terkadang hanya satu kata. Aku membuka halaman terakhir, dan di sana ada tanggal, hari pembebasanku. Dan di sebelahnya, dengan tulisan tanganku satu kata, selesai. Aku menutup buku catatan itu, dan meletakkannya di rak di koridor di antara map-map lama berisi laporan audit. Buku itu pas di sana, seolah-olah selalu ada di sana. Seolah-olah 2 tahun itu bukan hukuman penjara, tapi hanya perjalanan dinas yang panjang. 2 bulan kemudian, aku kembali berpraktik. Aku menyewa kantor kecil, 1 ruangan, 1 meja, 1 komputer, dan 1 lemari arsip. Aku memasang iklan di koran lokal dan beberapa situs web. Minggu pertama, tidak ada yang terjadi. Minggu kedua, aku mendapat 1 panggilan, tapi orang itu berubah pikiran. Dan kemudian, pada minggu ketiga, seorang pria dengan suara lelah menelepon, "Pak Guntur merekomendasikan Anda." Dia bilang, "Kau adalah akuntan terbaik yang pernah dia kenal." Aku tersenyum. Guntur telah pergi 6 bulan sebelum aku. Kami bertemu sekali di sebuah kafe dekat terminal bus. Dia tampak hebat, rambutnya dipotong rapi, mengenakan setelan jas, mendapatkan pekerjaan konsultasi di sebuah firma hukum, dan perlahan-lahan membangun kembali reputasinya. Aku telah membantunya dengan bagian keuangan dalam sebuah kasus, gratis tentu saja. Dia telah membantuku bertahan selama 2 tahun, utang seperti itu tidak bisa diukur dengan uang. "Datanglah," kataku pada klien itu. "Mari kita bicara." Dia datang, dan kami berbicara. Audit biasa, perusahaan kecil, laporan pajak, tidak ada yang rumit. Tapi bagiku, itu adalah pemulihan. Tanganku sekali lagi melakukan pekerjaan yang seharusnya mereka lakukan. Kami menghitung, memeriksa, menemukan kesalahan, menyeimbangkan pembukuan. Kehidupan perlahan-lahan menjadi membosankan, berat, seperti mesin tua yang sudah lama tidak digunakan, dan sekarang sendi-sendinya aus. Aku bangun di apartemenku, menyeduh kopi, dan duduk di meja. Buku catatan itu ada di rak di belakangku. Aku tidak menoleh ke arahnya, tidak perlu. Dan kemudian, pada suatu malam biasa, telepon berdering. Aku melihat nomor Banyu di layar. Aku hafal nomor itu. Selama 2 tahun di penjara, setiap kali aku diizinkan menelepon, aku menekan nomor itu dari ingatan. Selama 2 tahun, dia tidak menjawab atau menutup telepon setelah kalimat pertama. Telepon berdering, layar menyala di ruangan yang remang-remang. Aku menatapnya dan bertanya-tanya apa yang akan dia katakan. "Maaf, aku sudah memberitahumu. Aku tidak tahu. Mari kita mulai dari awal." Tidak ada yang bisa dimulai. Telepon berdering. Aku tidak mengangkatnya. Layar padam. Ruangan itu kembali sunyi. Aku menoleh ke mejaku dan membuka map klien baru. Di belakangku, di rak, ada buku catatan bergaris kotak yang tertutup.
Pekerjaan telah selesai, semuanya telah dipertimbangkan. Jika cerita ini menyentuh sesuatu yang dalam di dalam dirimu, sukai. Bukan untuk algoritma, tapi untuk orang-orang yang duduk dalam diam dan menghitung langkah mereka. Berlanggananlah agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Dan, di kolom komentar, tulis, jika anakmu mengkhianatimu demi orang asing, bisakah kau menutup pintu itu selamanya? Ya,